Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Baguslah kalau begitu saudari, balas Wu Xin. Perempuanmu itu juga mengangguk dengan tenang, lalu mengalihkan pandangannya kepada pemuda yang ada di depannya. Tuan, terima kasih telah menyelamatkanku, ucap perempuanmu itu. Oh, itu tidak masalah, tapi bisakah kamu tidak memanggilku Tuan? Balas Lin Tian. Lalu kami harus memanggilmu apa? Tanya Wu Xin. Namaku adalah An Lin, dan kalian bisa memanggilku An, jawab Lin Tian. Oh, baiklah saudara An, balas Wu Xin. Namaku adalah Mu Suanyin, dan aku berasal dari Sekte S, jawab perempuan itu sambil memperkenalkan dirinya. Oh, dari Sekte S ya, baiklah kalau begitu, salam kenal, balas Lin Tian. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan salah satu murid dari Sekte S di sini. Saudara An, ucap Du Zunci sambil melambai pada Lin Tian, dan kemudian datang mendekati Lin Tian. Oh, saudara Du, balas Lin Tian. Terima kasih anak muda, kamu telah menolong kota kami, ucap wali kota sambil melangkah maju, dan kemudian memberi hormat kepada Lin Tian. Tolong jangan seperti itu, aku kurang suka melihatnya, balas Lin Tian. Dia merasa itu tidak perlu dilakukan, dan seseorang yang memberi dia hormat seperti itu, ini membuatnya merasa tidak enak. Hahaha, baiklah kalau begitu, jawab Bapak Wali Kota. Tidak apa-apa, balas Lin Tian dengan tenang. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda di depannya ini bahkan tidak peduli dengan penghormatan dari seseorang. Dia tidak gila dengan pujian dari orang lain, dan bahkan dia tidak terlihat sombong. Sungguh anak yang luar biasa, pikir Bapak Wali Kota. Lalu Bapak Wali Kota dan leluhur Du berbicara dengan Lin Tian dengan akrab, dan tidak ada penguasa serta aroma orang kuat yang ada di sana, karena itu murni hanyalah perbincangan yang biasa. Bolehkah aku tahu saudara An berasal dari sekte mana? Tanya Wu Xin setelah wali kota dan leluhur Du berbicara dengan Lin Tian. Sepertinya itu tidak terlalu penting, jawab Lin Tian. Mendengar bahwa Lin Tian tidak mau memberitahukan dari mana dia berasal, itu membuat Wu Xin dan Mu Suanyin menjadi sangat heran sekaligus penasaran. Baiklah kalau begitu, bagaimana jika kita berbicara di rumahku saja, anak muda An dan Nona Mu, ucap Bapak Wali Kota mengundang. Ayo saudari, saudari juga harus istirahat, dan juga saudari tidak perlu bersembunyi lagi kan untuk menjagaku. Ucap Wu Xin. Baiklah, balas Mu Suanyin. Wali Kota tidak menyangka, Sekte S sangat perhatian pada keponakannya, dan bahkan, memerintahkan penerus mereka untuk melindunginya. Walaupun dia tahu bahwa, itu juga untuk mengasah Mu Suanyin ini, pikir wali kota. Tunggu sebentar, aku perlu berbicara dengan seseorang sebentar saja, ucap Lin Tian. Memangnya siapa yang mengajakmu berbicara pemudaan, tanya Bapak Wali Kota. Bukan hanya Bapak Wali Kota saja yang penasaran, bahkan yang lainnya juga penasaran setelah mendengar Lin Tian ingin bicara dengan seseorang. Karena jika dilihat-lihat, dia sepertinya tidak suka banyak berbicara dan cukup cuek juga. Oh, orang ini akan segera tiba, jawab Lin Tian sambil tersenyum misterius. Lalu dia menatap langit, dan kemudian melihat ke arah tertentu. Semua orang yang mendengar jawabannya saling memandang, dan juga melihat ke arah yang dilihat pemuda itu. Dia sudah datang, ucap Lin Tian. Mereka tidak melihat dan merasakan apa-apa dari arah itu, tapi setelah beberapa saat. Hahaha, sepertinya aku terlambat, ucap Bing Zhao. Melihat pemuda yang berada di atas tombak, semua orang di sana menjadi kaget. Karena mereka semua juga mengenal pemuda itu. Dia dijuluki si Raja Tombak, dan juga tidak ada yang tahu nama asli dari pemuda yang ada di depannya ini. Tidak masalah, semuanya sudah beres, balas Lin Tian. Baguslah kalau begitu, balas Bing Zhao. Bagaimana keadaan di sana? Tanya Lin Tian. Mereka kabur, mereka sepertinya akan melakukan sesuatu lagi, karena rencana mereka ini telah gagal, jawab Bing Zhao sambil melayang di langit. Oh, baiklah,
aku mengerti, balas Lin Tian. Aku tidak akan berada di sini lagi, dan aku akan pergi ke tempat lain untuk melakukan sesuatu, ucap Bing Zhao. Iya kak, tidak masalah, balas Lin Tian. Baiklah kalau begitu, aku pinjam dulu tikus kecilmu ini, sampai jumpa, ucap Bing Zhao. Baiklah, balas Lin Tian. Lalu Bing Zhao yang dijuluki Kaisar Tombak segera berbalik, dan kemudian pergi meninggalkan orang-orang di sana yang masih tercengang. Bing Zhao dari awal tidak pernah melihat mereka, dan hanya berbicara dengan Lin Tian saja sejak ia tiba. Setelah Bing Zhao menghilang, Lin Tian menjadi bingung ketika melihat mereka menjadi termenung. Hoi hoi hoi, ada apa dengan kalian? Tanya Lin Tian. Mendengar suara Lin Tian, mereka segera tersadar. Tidak apa-apa anak muda, balas Bapak Wali Kota yang telah sadar. Baguslah, ucap Lin Tian. Oh iya, Saudara An, bolehkah aku tahu, apakah saudara mengenal Raja Tombak tadi? Tanya Mu Suanyin yang diam dari tadi. Oh, tentu saja aku mengenalnya, bisa dikatakan juga seperti teman, balas Lin Tian dengan agak ragu. Mendengar jawaban pemuda ini, itu membuat mereka yakin bahwa, dia berasal dari sekte yang sangat kuat. Pasalnya, Raja Tombak itu sangatlah kuat, dan ada beberapa juga yang bersamanya itu juga sangat kuat. Aku sungguh tidak menyangka bahwa, kamu berteman dengan orang seperti itu, ucap Wu Xin dengan sedikit bersemangat. Apakah menurut kalian itu adalah hal yang menakjubkan? Tanya Lin Tian dengan bingung. Tidak terlalu sih, tapi cukup luar biasa, jawab Wu Xin. Hahaha, baiklah, mari kita ke rumahku dulu, Saudara Du Yun, aku meminta tolong untuk membersihkan sisa keluarga Cao yang lain, ucap Bapak Wali Kota memerintahkan. Baiklah, aku mengerti, balas Du Yun. Hahaha, aku akan ikut bersama wali kota. Du Yun, kamu lakukanlah yang terbaik, ucap leluhur Du. Baiklah ayah, jawab Du Yun, lalu Du Yun pergi ke arah rumah keluarga Du. Mari ikut denganku, ucap Bapak Wali Kota. Siap, Lin Tian membalas. Mereka berjalan pergi menuju rumah wali kota, dan sesampainya di rumah wali kota, Lin Tian dan yang lainnya diajak makan bersama oleh Bapak Wali Kota. Setelah mereka selesai makan, wali kota menyediakan tempat untuk Mu Suanyin dan Lin Tian beristirahat. Dia juga memerintahkan para pelayan agar menyediakan apapun yang diinginkan oleh Lin Tian dan Mu Suanyin. Setelah perpisahan dengan Du Zunci dan yang lainnya, dia pergi ke kamar yang disediakan oleh wali kota. Di dalam kamar, sepertinya aku sedikit terlalu berlebihan, ucap Lin Tian. Berlebihan kenapa kak? Tanya Lin Bai yang telah dulu berada di tempat tidur. Aku terlalu banyak melepaskan kekuatanku, dan sekarang aku hanya bisa menyegel kekuatanku di batas puncak alam langit, balas Lin Tian. Sepertinya semakin besar kakak menggunakan kekuatan, maka segel itu akan tetap berada di kekuatan yang telah kakak gunakan, pikir Lin Bai. Sepertinya jika kakak melepaskan kekuatan alam langit, dan kemudian tiba-tiba saja kakak dengan sangat terpaksa melepaskan kekuatan kakak ke tahap alam ilahi, maka kakak hanya bisa menyegelnya di tahap alam ilahi, dan kakak tidak bisa lagi menyegelnya ke tahap yang lebih rendah lagi, ucap Lin Bai. Bisa jadi seperti itu, balas Lin Tian dengan agak sedih. Dia takut kalau dia tidak bisa lagi menahan kekuatan di tubuhnya, dan dengan terpaksa menerobos dengan sangat cepat. Jika seseorang telah melebihi tahap alam abadi langit, maka dia akan ditarik dari dunia ini ke dunia dewa. Karena batasan kultivasi di dunia ini, itu hanya berada di tahap alam abadi langit. Bagi orang-orang di dunia ini, alam abadi langit adalah dewa yang tak tersentuh. Bahkan mereka akan memuja seseorang yang memiliki kultivasi seperti itu. Di setiap sekte super, pasti ada keberadaan seperti itu, dan ada juga beberapa dari mereka yang telah naik ke dunia dewa. Tetapi Lin Tian tahu bahwa, itu semua akan sangat sulit bagi mereka untuk menembus dan mencapai tahap alam langit, apalagi untuk menembus batasan dunia ini, maka dari itu, sangat jarang orang-orang yang dapat menuju ke dunia dewa seperti yang dikatakan oleh leluhur. Di mana kalian? Ucap Lin Tian sambil menatap atap di kamarnya yang menembus ke langit. Kakak,
Aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu, ucap Lin Bai. Kamu ingin mengatakan apa? Tanya Lin Tian. Sepertinya aku telah menduga bahwa, kakak sebenarnya bukan berasal dari dunia ini, dari cara kecepatan kultivasi kakak mungkin berasal dari dunia dewa. Jawab Lin Bai. Kenapa kamu bisa berpikiran seperti itu? Tanya Lin Tian. Itu karena, kekuatan dan tubuh 8 elemen kakak juga bukan berasal dari dunia ini. Dan bahkan sepertinya kakak juga telah mendapatkan persetujuan dari bumi dan langit dengan mudah, itu berarti bahwa, orang tua asli kakak adalah makhluk yang sangat kuat, dan bahkan menjadi penguasa di sana, jawab Lin Bai. Tetapi itu semua belum tentu benar juga kan? Lalu kenapa hanya kekuatan esku yang tidak dapat ku kendalikan? Tanya Lin Tian. Mungkin saja itu dikarenakan, tidak ada kultivasi yang cocok bagi kekuatan es kakak di dunia ini. Aku juga pernah mendengarnya bahwa, pada zaman dahulu kala, di dunia dewa itu terdapat keluarga kuno, di mana dia adalah pengendali elemen es yang sangat kuat, tapi itu pada waktu zaman dahulu, jawab Lin Bai. Apakah mungkin kamu berpikiran kalau aku adalah anak dari keluarga itu? Tanya Lin Tian. Itu mungkin saja kak, kita hanya akan mengetahuinya jika kakak sudah berada di alam dewa, balas Lin Bai. Tapi kan, lebih baik berkeliling dunia ini dahulu untuk mencoba mencari tahu, ucap Lin Tian. Aku setuju, dan masih ada satu lagi kak, sebaiknya kakak mencoba untuk mendapatkan persetujuan dari dunia ini, dan jika itu berhasil, maka itu akan sangat bagus sekali, ucap Lin Bai. Bagus dari mananya? Tanya Lin Tian. Jika kakak berhasil terintegrasi dengan dunia ini, atau istilah lainnya itu menyatu, maka dunia ini akan menjadi kuat seiring dengan pertumbuhan kakak, dan kakak juga bisa mengetahuinya, jika ada musuh yang masuk ke dunia ini, jawab Lin Bai. Oh, begitu ya, itu berarti aku masih bisa tetap di dunia ini, meskipun aku sudah melampaui batas dunia ini, tanya Lin Tian dengan mata berkilauan. Bukan begitu juga Oneng, kakak tetap harus pergi ke dunia dewa, karena jika kakak tetap berada di sini, itu akan menyebabkan keseimbangan dunia ini jatuh, dan untuk kakak sendiri, kakak sudah pasti akan membutuhkan sumber daya kultivasi yang banyak. Karena sudah seperti itu pasti akan menghabiskan dan merusak dunia ini, apalagi dunia yang ada di sini dan dunia dewa sangatlah berbeda, ucap Lin Bai. Ucapanmu ada benarnya juga ya, balas Lin Tian sambil mengangguk dan membenarkan. Sebenarnya, aku bisa merasakan ki yang kakak serap dan dimurnikan oleh tubuh kakak, dan itu mirip sekali dengan ki yang berada dari dunia dewa, jadi, jika kakak ke dunia itu, kakak tidak akan ada masalah untuk mencocokkan diri di sana, ucap Lin Bai. Lalu Lin Tian dan Lin Bai pada malam itu merencanakan untuk ke depannya, apa yang harus mereka lakukan, dan tujuan mereka akan kemana. Setelah lama menentukannya, dia memutuskan untuk pergi ke Kaisaran Wu terlebih dulu untuk melihat-lihat. Lalu setelah itu, dia akan berkeliling di benua timur ini, setelah itu, ia akan melanjutkan ke benua barat, selatan, utara, dan yang terakhir adalah benua tengah. Dia hanya memiliki waktu 1 tahun atau 2 tahun lagi, karena kata leluhur, dia harus kembali setelah waktu 3 tahun paling lama. Memang benar, ketika saat dia pergi, dia baru masuk umur 15 tahun beberapa bulan yang lalu, jadi setelah dia kembali, dia sudah berumur 17 tahun, mungkin mereka ingin mengadakan acara kedewasaan untuk Lin Tian, karena selama ini dia selalu berlatih bersama leluhur, jadi, mereka tidak sempat untuk melakukannya. Sudah aku putuskan, besok kita akan berjalan-jalan ke Kaisaran Wu, ucap Lin Tian. Yeay, semoga ada makanan yang enak di sana, balas Lin Bai sambil membayangkan makanan yang enak-enak. Kucing bodoh, makanan saja yang ada di otakmu itu, kenapa kamu dan kakak Zhao hampir mirip, tanya Lin Tian dengan agak kesal. Iya dong, karena kami berdua adalah pecinta kuliner, tentu saja memiliki hati dan pikiran yang sama, hihihi, balas Lin Bai. Ketika dia berada di sekte bersama Bing Zhao, mereka berdua sering mencuri makanan di sekte, dan juga buah-buahan yang ditanam di dalam sekte, itu terjadi ketika Lin Tian sedang berlatih.
Aku merasa kasihan kepada orang-orang yang telah kamu curi, desah Lin Tian. Sudahlah, aku akan istirahat, walaupun tidak terluka, tapi masih ada sedikit masalah. Apalagi ketika aku menggunakan kekuatan melahap untuk menelan serangan leluhur Cao saat bertarung, ucap Lin Tian. Setelah mengatakan itu, dia segera menutup matanya, dan kembali berlatih sambil memulihkan dirinya. Di dalam kamar Mu Xuanyin, dua wanita sedang membicarakan sesuatu. Saudari, bagaimana bisa Master Sekte menyuruhmu untuk keluar dari sekte seorang diri? Tanya Wu Xin. Oh, itu hanya untuk menjagamu, dan juga sambil melatih diriku agar menjadi lebih baik daripada hanya berlatih di sekte saja, jawab Mu Xuanyin. Wah, begitu ya, oh iya saudari, menurutmu, apakah kamu tahu asal-usul pemuda itu? Tanya Wu Xin kepadanya. Aku juga tidak tahu, karena dia tidak memakai lambang apapun dari tubuhnya. Tetapi yang jelas, dia sepertinya masih satu keluarga dengan Raja Tombak, jawab Mu Xuanyin. Itu benar, sekarang di benua tengah banyak sekte besar dan juga sekte super, beserta keluarga tersembunyi yang mencari asal-usul keempat orang itu, tapi tidak ada yang bisa menemukan dari mana asal mereka, ucap Wu Xin. Guru juga pernah berkata bahwa, mereka seperti memakai wajah palsu, dan mereka juga tidak pernah menyebutkan nama mereka di depan orang-orang. Contohnya seperti Peri Giok dan Raja Perang, itu hanyalah julukan mereka saja, ucap Mu Xuanyin. Apakah itu termasuk dengan saudara Anlin? Apakah dia juga menggunakan wajah palsu dan nama palsu? Tanya Wu Xin. Mungkin saja, aku juga tidak mengetahui keadaannya dengan jelas, tetapi ada satu sekte yang membuat guru penasaran, dan bahkan telah menduga kalau mereka berasal dari sana, ucap Mu Xuanyin. Memangnya sekte apa itu? Tanya Wu Xin. Sekte Langit. Jawab Mu Xuanyin sambil mengerutkan keningnya. Apakah maksud saudari ini, adalah sekte yang dikatakan terlemah dari 5 sekte super? Tanya Wu Xin. Kamu salah besar bila mengatakan mereka terlemah, balas Mu Xuanyin. Memangnya kenapa saudari, katanya di sana mereka tidak punya ahli alam abadi langit yang menjaga. Tanya Wu Xin dengan bingung. Bukan mereka tidak punya, tetapi karena ahli itu sudah naik ke dunia dewa 1 juta tahun yang lalu, jawab Mu Xuanyin sambil mengingat perkataan gurunya. Hah, Wu Xin sangat kaget mendengar kabar itu. Seseorang benar-benar berhasil menembus ke alam dewa dari dunia ini, dan bahkan dia berasal dari sekte terlemah. Bukankah itu bercanda, pikir Wu Xin. Bukan karena mereka lemah, tapi karena hanya mereka tidak ada orang di alam abadi langit yang menjaga, karena dulu, mereka adalah sekte yang terkuat dari 5 sekte super, dan apakah kamu tidak tahu kenapa? Tanya Mu Xuanyin. Wu Xin hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Karena dulu banyak ahli yang berasal dari sana, dan leluhur mereka yang naik ke alam dewa, itu hanya salah satu dari mereka yang berhasil naik ke alam dewa, ucap Mu Xuanyin. Wah, apakah masih ada lagi yang naik dari sekte itu ke alam dewa? Tanya Wu Xin. Iya, yang pertama naik ke alam dewa adalah mantan master sekte pertama pada 1 juta tahun yang lalu, dan dia juga adalah orang terkuat di dunia ini. Dan bahkan, sekte kita tidak berani untuk berbicara kepada orang-orang di sekte itu pada zamannya. Lalu ada juga saudara dari Master Sekte Langit yang naik setelah 500.000 tahun sesudahnya, sekitar 100.000 tahun yang lalu, itu ada 3 orang yang naik dari sekte ini, dan itu terjadi sebelum terjadinya pertempuran antara kita dan Yimo. Lalu ada Master Sekte baru yang menggantikan untuk bertempur bersama demi melawan Yimo, dan dia sudah selangkah lagi untuk naik ke dunia dewa. Tetapi dia memilih untuk mengorbankan diri dengan menghancurkan dirinya sendiri untuk menyegel Yimo. Dari saat kejadian itu sampai sekarang, sekte itu telah dijaga oleh 5 orang murid dari master sekte tersebut, ucap Mu Xuanyin menjelaskan. Hah, jadi sekte langit itu sebenarnya sangat kuat ya, alasan kenapa dia menurun, itu hanya karena tidak ada orang kuat yang menjaga seperti sekte kita, ucap Wu Xin dengan terkejut. Benar sekali. Itu bukan berarti mereka lemah, jika kamu pikir mereka lemah dari kita, dan bahkan jika 5 leluhur dari murid orang itu bergabung,
mereka tidak akan kalah dengan leluhur ketiga dari sekte kita, ucap Mu Suanyin. Hah, tidak lebih lemah dari leluhur ketiga, seru Wu Xin dengan terkejut. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.